yang masih diingat oleh Kinmu. Dia mencoba yang terbaik untuk memfokuskan kekuatannya agar bisa menembus penghalangnya. Sementara kakek kepala desa yang melihat Kinmu, dia menyadari bahwa ini adalah resonansi dewa dan iblis. 他妈把手帕台币破出一丝缝隙啊！对了，凝聚起来，好强的阻力！威灵啊，神魔共鸣。 Melihat resonansi dewa dan iblis itu, Nenek Jarum berpikir mungkinkah itu ada hubungannya dengan peninggalan Sang Dewi, yang mana pada asalnya itu adalah kerajaan suci yang dulu sangat berjaya, tapi kini hanya menjadi abu. Akan tetapi Nenek Jarum bertanya-tanya kenapa justru Mu'erlah yang menemukannya. Mereka lalu kembali mengikuti Kinmu yang berkultivasi sambil berlari. Begitu berhenti, kakek kepala desa mengatakan bahwa praktisi yang berada di puncak janin roh akan sangat sulit untuk menahan resonansi dewa dan iblis. Bahkan orang biasa malah bisa langsung kehilangan jiwa. Akan tetapi sampai saat ini Kinmu masih bertahan. Tapi jika ini terus dibiarkan seperti itu, apakah resonansi dewa dan iblis ini akan baik atau buruk bagi Kinmu? Kakek kepala desa juga tidak dapat mengetahuinya. Ketika Kinmu sedang tidur, resonansi dewa dan iblis itu terus menggema di dalam tubuh Kinmu, mengganggu tidurnya. Nenek Jarum yang sengaja melihatnya hanya bisa menghela napas dalam dan lalu melaporkan hal ini kepada kakek kepala desa. Kakek kepala desa meminta Nenek Jarum untuk jangan khawatir karena ini juga merupakan kesempatan untuk melatih mental Kinmu. Karena suara dewa dan iblis itu berasal dari Daksu, maka sepertinya mereka harus membiarkan Kinmu menjelajahi lebih banyak fenomena yang ada di Daksu. Nenek Jarum tidak setuju dengan pemikiran itu, karena itu sangat berbahaya untuk Kinmu. Akan tetapi kakek kepala desa meyakinkan Nenek Jarum bahwa Kinmu bahkan mampu menahan resonansi dewa dan iblis di tubuhnya, dan mungkin ini juga saatnya kita perlahan harus melepaskannya. Nenek Jarum menghela napas dalam. Dia baru menyadari bahwa bayi kecil yang dulu dia temukan sekarang sudah beranjak dewasa. Kakek kepala desa meminta Nenek Jarum untuk tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, suatu hari nanti kita harus melepaskan Kinmu agar Kinmu bisa mencari jati dirinya sendiri. Dan tugas mereka sekarang adalah sebelum Kinmu pergi, mereka harus mengajari Kinmu cukup banyak agar dia bisa bertahan hidup di luar sana. Akhirnya hari-hari berikutnya Kinmu dibiarkan oleh kesembilan kakek tua dan dia tidak lagi dikekang untuk tidak memasuki daerah manapun di Daksu. Kinmu terus-menerus menjelajahi di Daksu yang sebelumnya belum pernah dia jelajahi. Sebelum akhirnya Kinmu tiba-tiba sampai di sebuah tempat yang mana ada sebuah kuil di depan tempat itu.
Kinan sampai di kedalaman tempat itu dan melihat sebuah patung yang dikelilingi oleh banyak rantai di sana. Kinmu memberi penghormatan kepada patung itu. Namun sesaat setelah Kinmu memberi penghormatan, tiba-tiba 也是老江湖，他说的话是有神女姐姐，莫要了，惊扰了此地主人，笑。 Ya, tiba-tiba sebuah tawa dingin bergema di sana, disusul dengan kemunculan seorang gadis. Gadis itu mendatangi Kinmu dan dia sedikit berbincang dengan Kinmu. Sebelum kemudian dia mengajak Kinmu untuk masuk lebih dalam. 我叫秦牧，就是性格变成了女人。快进来跟我说。 Namun ketika Kinmu akan melangkahkan kakinya masuk ke dalam, tiba-tiba Kinmu menjadi sedikit ragu. Dia merasakan perasaan yang tidak nyaman. Sebelum kemudian Kinmu menarik kembali kakinya dan mundur ke belakang. Keputusan Kinmu untuk mundur ke belakang itu adalah keputusan yang paling tepat karena tiba-tiba 进来嘛，进来嘛。 我没有带香，不能进去参拜。不，是想找个地方歇脚吗？ Ya, tiba-tiba gadis itu berubah menjadi sosoknya yang sebenarnya, yang mana dia merupakan seorang monster yang dipenjara di sini. Monster itu ingin menyerang Kinmu, akan tetapi pergerakannya tidak leluasa karena dia dijerat oleh rantai-rantai yang ada di sana, dan dia tidak bisa melewati area ini. Cakar tajamnya yang ingin menghantam Kinmu juga terhenti, dan dia tidak bisa meraihnya. Monster itu nampak memarahi patung biksu. Sementara Kinmu yang melihat itu, dia tiba-tiba terpikirkan sebuah ide, yang mana patung ini bisa menekan makhluk itu, dan mungkin saja patung ini juga bisa membantu diriku menembus dinding janin roh. Sehingga dengan gerakan seperti itu di pikirannya, Kinmu langsung melakukan apa yang dia yakini. Segera mantra resonansi dewa dan iblis diucapkan, dan kemudian ya, patung bisu itu tiba-tiba bercahaya dan itu tiba-tiba juga bergerak. Sepertinya dia digerakkan oleh mantra resonansi dewa dan iblis yang dibacakan oleh Kinmu. Setelah digerakkan, patung bisu langsung saja menekan monster itu dengan sangat hebat, membuat monster itu sangat kesakitan. Sementara Kinmu dia terkejut mendapati bahwa patung bisu itu ternyata bisa bergerak. Monster itu meraung kesakitan, jiwanya sangat menderita. Dia meminta Kinmu untuk berhenti mengucapkan kata-kata mantra itu. Sementara Kinmu sendiri dia mendapati di lautan spiritualnya bahwa mantra dewa sebenarnya telah terkikis oleh mantra meditasi sang biksu, yang membuat mantra iblis mampu membuat celah pada mantra dewa. Sehingga Kinmu memanfaatkan kesempatan itu untuk memecahkan penghalang dewa, sehingga kemudian Mahagraha. ya, akhirnya Kinmu berhasil memecahkan penghalang dewa itu, sehingga saat ini energi spiritual di tubuh Kinmu mengalir dengan lancar. 元气充盈全身，成功了。 又有功德一件。 Kinmu menjadi sangat senang karena dia benar-benar berhasil menembus dinding janin roh. Sementara patung biksu setelah Kinmu tidak lagi mengucapkan kata-kata mantra resonansi dewa dan iblis, terlihat dia kembali diam di posisi yang semula. 太好了！ Di lautan kesadarannya, Kinmu berjalan ke depan mencari sesuatu, yang mana kakek kepala desa pernah berkata kepadanya bahwa setelah penghalang janin roh terbuka, maka akan ada bentuk
roh 4 makhluk sakral di sana. Namun terlihat sekarang di tubuh Kinmu tidak ada apapun dan hanya ada sebuah benda di depannya. 应该有4灵模样的灵胎子。那是什么？一个小孩的 Kinmu 石像 memasuki benda itu dan mendapati bahwa di dalam sana ada sosok bayi. Yang mana Kinmu menyadari bahwa sosok bayi ini itu adalah dirinya sendiri ketika masih kecil. Dan ketika Kinmu melihat bayi itu dari dekat, tiba-tiba mulut bayi itu terbuka dan Kinmu dilahap ke dalamnya. 谁雕了个我的像？怎么？我的霸体觉醒了！